Sebuah proses ta'aruf yang nggak sampai ke pelaminan adalah sesuatu yang wajar. Banyak banget ini terjadi di lapangan, di mana orang yang sedang ta'aruf akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan ta'arufnya alias berhenti di tengah. Permasalahannya adalah, kenapa dengan sesuatu yang wajar ini banyak banget orang yang ngerasa gagal, ngerasa kecewa, ngerasa sedih, ngerasa enggak berharga ketika ta'aruf yang dia jalani mengalami kegagalan. Baik sahabat sekalian, bersama Fikri di sini saya akan berikan sebuah tips untuk teman-teman yang mau maju ta'aruf supaya enggak ngalamin kejadian seperti ini. Bukan tidak mengalami gagalnya, tapi ketika terjadi kegagalan tidak perlu sedih berlarut-larut sampai setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun untuk move on lagi, untuk coba ta'aruf lagi karena gagal. Kan nggak produktif. Nah, saya punya sebuah rumus yang saya sebut dengan rumus sales Ferrari. Rumus sales Ferrari ini sederhana sekali. Yang kalau dipahami oleh teman-teman yang mencoba maju ta'aruf, harusnya nggak perlu lagi ada yang sedih ketika ta'arufnya gagal. Nah, sederhananya gini, kalau ada seorang sales Ferrari, sebagaimana kita tahu Ferrari ada sebuah mobil, brand mobil yang sangat-sangat bonafit, sangat prestis sekali, yang punya limited, terbatas banget. Nggak semua orang bisa punya Ferrari. Kalau Ferrari ngeluarin sebuah mobil, taruhlah di tahun 2020 ini, sebuah mobil keluaran terbaru, limited edition, cuma ada 10 di seluruh dunia. Sebetulnya ya logikanya nggak perlu pakai sales. Anggaplah orang-orang nggak tahu dan akhirnya ada sales. Salesnya ini lalu nawarin ke orang-orang untuk beli si Ferrari limited edition ini. Kalau ada yang nolak, si salesnya sedih atau enggak? Kalau dia beneran sales Ferrari, saya yakin dia nggak bakal sedih. Dia nggak perlu sedih. Karena kenapa? Yang nolak si Ferrari ini limited edition cuma ada 10 di seluruh dunia, cuma 2 golongan. Yang pertama nggak tahu itu barang bagus, yang kedua tahu mau tapi nggak mampu. Nah, gitu juga untuk teman-teman yang maju taruh. Kalau teman-teman pede, teman-teman apa ya, teman-teman percaya bahwa apa yang teman-teman bawa adalah sesuatu yang baik. Ketika ada penolakan, harusnya nggak perlu ada yang sedih. Kenapa sedih? Yang rugi siapa? Merasa tidak berharga? Kan yang dibawa bagus. Terus ada yang bilang ke saya, ya itu kan nggak semua orang ngerasa sepede itu gitu kan. Loh, saya bilang Anda harus pede. Kalau Anda masuknya melalui proses taaruf harusnya pede. Kenapa saya bilang harus pede? Karena proses taaruf ini apa ya? Ada sebuah ikhtiar, sebuah usaha untuk tidak melalui jalan yang Allah nggak sukain. Jadi kalau Anda sudah maju dengan niat bagus, dengan cara yang bagus, tadi jalurnya ta'aruf atau langsung hitbah, atau langsung maju ke orang tuanya, dan Anda jaga seluruh prosesnya supaya bagus, Anda sudah siapkan diri Anda dengan yang bagus, jaga hartanya, jaga kerjaannya, jaga mata, jaga yang semuanya, itu kan sesuatu yang disukai Allah semua tuh. Bagus, 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 bagus gitu loh. Jadi kalau semua yang bagus itu dibanding jadi satu, lalu ditawarkan ke orang, orang yang nggak mau, yang rugi siapa? Yang nawarin sesuatu yang bagus atau yang nolak? Ini menarik. Kenapa menarik? Karena ternyata banyak banget orang yang maju ta'aruf, yang maju untuk nikah, bahkan nggak merasa bahwa yang dia bawa adalah sesuatu yang bagus. Padahal kalau dia pede dengan apa yang dia bawa, dia yakin bahwa yang dia bawa adalah sesuatu yang bagus, harusnya dia nggak perlu sedih ketika terjadi kegagalan, nggak perlu sedih ketika jadi ada penolakan. Karena yang nolak cuma dua, dia nggak tahu itu barang bagus atau dia memang nggak mampu. Nggak mampunya gimana? Bisa jadi memang bukan dia yang Allah nilai mampu untuk mendapatkan sesuatu yang kita bawa gitu loh. Jadi sederhana aja. Kalau dia nggak mampu, ya udah tawarin ke yang lain sampai ketemu yang mampu. Sederhana. Kalau merasa ada yang kurang bagus, misal niatnya kurang, caranya kurang oke, perbaiki. Perbaiki terus sampai Anda yakin yang bahwa Anda bawa itu bagus. Sehingga saking bagusnya, kalau ada penolakan, Anda nggak perlu ngerasa kecewa. Karena yang nolak adalah yang rugi. Itu tadi rumus sales Ferrari yang saya punya. Kalau teman-teman yang mau maju taruh aplikasi ini nih, harusnya nggak perlu ada lagi loh kesedihan ketika terjadi penolakan.
karena ditolak waktu ta'aruf, ditolak ketika melakukan sesuatu kebaikan adalah bukan sesuatu kehinaan. Rasulullah dakwah ditolak berkali-kali, tahunan. Oke, kita nggak ngomongin dakwah, kita ngomongin nikah. Kalau teman-teman tahu sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, siapa yang bilang mereka jelek? Nggak bakal ada yang bilang jelek, kecuali orang-orang yang emang nggak suka. Secara quality, bagus semuanya. Abu Bakar luar biasa. Umar itu kalau kebaikannya sama Rasul dibaratkan kayak kapalnya, bahteranya Nabi Nuh. Dan kata Rasulullah, itu cuma sedikit dari kebaikan Abu Bakar. Abu Bakar punya lebih besar lagi. Tapi dua orang ini waktu melamar ditolak. Kapan? Waktu melamar Sayyidatina Fatimah. Waktu itu Abu Bakar maju ditolak Rasulullah. Umar maju ditolak Rasulullah. Yang diterima siapa? Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Tapi apakah dengan penolakan Rasulullah itu Abu Bakar jadi hina? Umar jadi hina? Kan enggak. Karena barang bagus tetap bagus, walaupun ditolak sama semua orang. Bahkan ketika yang nolaknya itu lebih bagus. Boleh jadi bukan karena dia nggak bagus, tapi karena sebagus-bagusnya dia, ada yang lebih cocok. Karena ini kan masa kecocokan. Jadi tenang aja. Kalau teman-teman ta'aruf mengalami penolakan, mengalami kegagalan, dan bisa. Jangan sedih, jangan kecewa, jangan marah, santai aja. Selama teman-teman jaga semua prosesnya bagus, semua dari awal niatnya, prosesnya segala macam bagus, teman-teman itu lagi bawa sesuatu yang bagus. Jadi kalau ada yang nolak, jangan sedih. Karena harusnya yang sedih itu yang nolak. Kan gitu. Jadi itu tips dari saya. Silakan diaplikasikan. Mudah-mudahan saya nggak perlu lihat lagi ada laki-laki yang kecewa, patah, merasa tidak berharga, lalu harus butuh waktu 5 tahun, 10 tahun untuk move on, untuk tarif berikutnya. Kalau kayak gitu, kapan nikahnya? Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Pikir di sini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.